Negara tidak runtuh karena musuh, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Negara tidak pernah runtuh dalam semalam, bosku. Ia roboh pelan-pelan saat rakyat disuruh sabar tanpa batas. Sementara penguasa lupa diri karena jabatan. Tanda pertama sebuah negara mulai runtuh adalah ketika keadilan hanya tajam ke bawah. Rakyat kecil salah sedikit, langsung dihukum. Tapi yang berkuasa merampok besar-besaran. Cukup minta maaf di depan kamera. Hukum tidak lagi jadi penjaga kebenaran, tapi alat pesanan. Kalau hukum sudah bisa dibeli, saat itu negara sedang sekarat. Tanda kedua, pemimpin lebih sibuk pencitraan daripada penderitaan rakyat. Pidato indah tiap hari, tapi harga kebutuhan makin naik. Janji diumbar, namun kenyataan tak pernah datang. Rakyat lapar dianggap biasa, asal kursi kekuasaan tetap aman. Padahal kata orang bijak, pemimpin yang menutup mata dari tangis rakyat sedang menggali kubur negaranya sendiri. Tanda ketiga, kritik dianggap musuh. Rakyat yang bertanya dicap pembangkang. Yang menegur disebut provokator. Padahal kritik adalah alarm, bukan ancaman. Kalau negara mulai anti kritik, itu tanda kebenaran sudah tak punya tempat. Yang tersisa hanya ketakutan dan kebohongan yang dipelihara. Tanda keempat, agama dipakai sebagai tameng kekuasaan. Ayat dipelintir demi kepentingan. Ulama dibungkam kalau tak sejalan. Padahal kata para ulama, agama itu untuk menegur penguasa, bukan membenarkan kesalimannya. Saat moral ditinggalkan dan dosa dianggap biasa, negara kehilangan ruhnya. Tanda kelima, rakyat kecil dipaksa bertahan sendiri. Musibah datang, bantuan lambat, bencana berlalu, janji tinggal cerita. Negara ada, tapi terasa tidak hadir. Rakyat akhirnya saling menolong karena sudah tak berharap pada sistem. Dan tanda paling berbahaya, bosku, adalah ketika rakyat mulai kehilangan harapan. Bukan marah, bukan demo, tapi diam. Diam karena lelah, diam karena pasrah. Padahal kalau harapan sudah mati, negara tinggal menunggu waktu. Kata para ulama, kehancuran bukan karena miskin, tapi karena zalim yang dibiarkan. Bukan karena rakyat bodoh, tapi karena pemimpin lupa bahwa setiap kebijakan akan ditanya satu persatu di hadapan Allah. Ingat bosku, jabatan itu sementara. Kekuasaan itu titipan. Negara bisa berdiri kuat kalau keadi. Kalau tidak, sejarah selalu punya cara untuk mengulang kejatuhan. Negara tidak runtuh karena musuh dari luar. Ia hancur saat keadilan dijual, kritik dibungkam, dan penderitaan rakyat dianggap hal biasa. Sejarah sudah berkali-kali mengingatkan. Yang sering lupa adalah mereka yang sedang berkuasa.